Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan. Di sini, saya, kelompok 12 akan mempresentasikan tentang kejahatan ekosida, yang mana di sini kami mengambil kasus mengenai pembangunan ibu kota negara di lahan hutan Kalimantan Timur yang bertempat di Indonesia. Next. Namun, di sini sebelum saya melanjutkan presentasi saya sebagai perwakilan akan memperkenalkan diri terlebih terlebih dahulu. Saya Nazila Alfayed dengan NIM 2132329 dan juga, teman saya Nurul Halimah dengan NIM 2020303136 serta Nurul Hidayah dengan NIM 2020303137. Next. Next. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendahuluan terlebih dahulu, yang mana kan saat ini kita ketahui bahwa isu lingkungan adalah satu isu yang paling mendesak dan paling penting untuk diperhatikan, sebab seiring dengan berjalannya waktu, itu terdapat berbagai perubahan fisik akibat fisik fisik alam maksudnya ya, akibat berbagai aktivitas manusia, seperti berkurangnya daerah resapan air, kemudian berkurangnya lahan hutan sebagai habitat tumbuhan dan juga hewan, kemudian berkurangnya eh, daerah hutan itu sebagai penyerap gas karbon atau sebagai paru-paru dunia. Nah, tentu saja hal ini tuh berdampak pada semakin terancamnya ya dan berkurangnya beraneka ragam hayati, kemudian terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, penepisan lapisan ozon, dan juga terjadinya climate change, yang mana hal ini tentu saja sangat mengancam bagi kehidupan manusia di bumi. Next. Oke, baik, sebelum kita membicarakan tentang pemindahan ibu kota ini sendiri atau pembangunan ibu kota ini sendiri, saya akan membicarakan tentang data yang saya dapatkan dari Global Forest Watch, yang mana di sini Global Forest Watch pada tahun 2021 itu Indonesia dinyatakan memiliki lahan hutan itu sebesar 50% atau sekitar 93,8 juta hektar, yang mana kemudian pada tahun 2021 itu sendiri, si Indonesia ini mengalami si Indonesia ini sendiri itu mengalami penyusutan lahan kira-kira sebesar 203.000 hektar, yang mana jika dikalkulasikan dalam jumlah karbon dioksida yang dihasilkan itu eh, sebesar 157 megaton, yang mana 1 megaton itu sama dengan 1 juta ton karbon dioksida dan atau 1 miliar kilogram karbon dioksida gitu. Nah, dengan deforestasi yang cukup besar gitu, si pemerintah Indonesia ini kembali lagi melakukan deforestasi pada tahun 2022 dengan mengagendakan pembangunan ibu kota negara baru di hutan Kalimantan Timur, yang mana mencakup luas itu 256 hektar gitu ya. 256.000 hektar. Teman-teman bisa bayangin aja nih, kalau misalnya 203.000 hektar itu sama dengan 157 megaton, apalagi 256.000 itu udah lebih dari 200 megaton karbon dioksida gitu. Nah, eh, yang mana kan hal ini, berdasarkan hal ini gitu ya, si pemerintah eh, Indonesia ini sendiri katanya akan membangun konsep ibu kota itu dengan konsep Smart Forest City. Next. Kemana konsep Smart Forest City ini sendiri itu kan dia tuh 75% itu kawasan hijau, kemudian 25% itu merupakan kawasan inti dari si ibu kota ini sendiri. Tapi kan bagaimanapun, walaupun menggunakan konsep tersebut, tetap saja dalam pembangunan ibu kota itu sendiri akan merusak lahan gitu, akan proses pembukaan ibu kota, pembangunan ibu kota sendiri itu akan butuh pembukaan lahan. Nah, dengan hal ini masyarakat tentu saja pro kontra dengan pemerintah, yang mana hal ini dapat dikatakan sebagai suatu agenda pemerintah terhadap pembangunan yang kontroversi. Nah,
Dengan hal ini, si masyarakat ini menganggap bahwa si pembangunan ibu kota ini sendiri itu merupakan suatu hal yang dapat memberikan dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat dan juga lingkungan hutan Kalimantan itu sendiri. Next. Oke, baik. Di sini sebelum memasuki kerangka teori gitu ya, saya akan di sini kami mengangkat dua permasalahan, yaitu bagaimana sih si para Greens dan hukum ini memandang kejadian atau peristiwa pembangunan atau kasus pembangunan ibu kota negara Indonesia di lahan hutan Kalimantan Timur ini, dan juga bagaimana sih si kasus pembangunan ibu kota negara ini dapat dikatakan sebagai satu kejahatan ekosida gitu. Nah, untuk menganalisis rumusan masalah itu, di sini kami menggunakan kerangka teori mengenai green politics, yang mana di sini sebelumnya ada beberapa eh, pendapat pakar gitu ya. Yang pertama, John Berry, yang mana John Berry ini mengatakan eh, bahwa politik hijau atau green politics itu merupakan suatu upaya pelestarian ekosistem secara demokratis dan berkeadilan. Nah, di mana si John Berry ini sendiri mengatakan bahwa terdapat tiga prinsip yang menjadi landasan politik hijau. Yang pertama itu tindakan menjaga keberlangsungan ekosistem, kemudian yang kedua itu adalah komitmen terhadap demokratisasi, kemudian yang ketiga itu penyebaran, pemerataan, dan distribusi keadilan. Nah, selain John Berry, di sini juga ada pendapat dari Goodin 1992, yang mana si Goodin ini sendiri mengartikan green politics itu dari perspektif konstruktivisme, yang mana kita ketahui bahwa konstruktivisme itu mengatakan dalam bingkai green politics ini bahwa lingkungan itu adalah suatu etika, sebab lingkungan adalah suatu hal yang berperan penting dalam kehidupan gitu. Nah, selain selain itu juga ada si Dobson yang mengatakan bahwa politik hijau itu adalah hal yang memang secara tegas itu menentang adanya perspektif antroposentrisme, yang mana si antroposentrisme itu adalah perspektif yang mengatakan bahwa ketika si lingkungan itu rusak, maka yang pertama diperbaiki adalah manusianya atau si pembuat keputusannya itu sendiri gitu. Dan si Dobson ini juga menganggap bahwa politik hijau ini merupakan solusi atas meningkatnya berbagai pertumbuhan sektor di kehidupan gitu. Salah satunya itu yang paling berdampak itu adalah ekonomi gitu ya. Yang mana eh, kadang kan sektor ekonomi atau pembangunan tentang ekonomi ini tuh berdampak pada kerusakan lingkungan, misalnya itu ada pertambangan. Nah, pertambangan ataupun lain sebagainya gitu. Dengan hal ini tuh si Dobson ini mengatakan bahwa perlu dong adanya pembatasan tentang pertumbuhan dari sektor-sektor seperti ekonomi itu sendiri untuk menjaga keberlangsungan ekosistem itu sendiri gitu. Nah, dengan demikian ini kami dapat menyimpulkan bahwa si teori politik hijau itu adalah suatu apa ya, teori yang mana dia itu menekankan pada tindakan politik dengan upaya-upaya mencapai kesejahteraan bagi masyarakat yang pro terhadap lingkungan. Nah, sebagai tempat yang mana lingkungan ini kan kita ketahui bahwa eh, dijadikan sebagai tempat tinggal makhluk hidup gitu ya. Kayak contohnya itu kita sebagai manusia gitu. Dan yang mana jika lingkungan ini terus-menerus dieksploitasi dan digunakan, maka tentu saja hal ini akan terus mengikis eh, alam gitu ya, sehingga kita itu menjadi terancam. Nah, keterancaman kita ini dapat berupa terjadinya krisis seperti krisis iklim, yang mana krisis iklim itu sangat berbahaya bagi berbagai sektor-sektor kehidupan manusia itu sendiri gitu. Nah, di sini next.
Di sini, untuk lebih memahami tentang apa yang kita presentasikan gitu ya, saya akan, menjelaskan gitu ya tentang, definisi ekosida itu sendiri sebagai kerangka konsep. Nah, di sini, pertama-tama tuh, kejahatan ekosida itu sebenarnya belum ada gitu ya. Tapi sejak zaman 1970-an gitu, si ekosida ini dikenalnya itu sebagai, apa ya, damage to environment. Artinya itu cuma sekedar perusakan lingkungan akibat alam gitu. Contohnya itu kayak misalnya abrasi gitu. Nah, tapi, dengan adanya perkembangan zaman gitu ya, akhirnya sih International Law Commission ini tuh mengatakan dan mengkategorikan bahwa kerusakan lingkungan itu sendiri itu termasuk dalam kejahatan willful and serve damage to the environment, yang mana tindakan ini tuh merupakan tindakan merusak lingkungan secara sadar atau secara sengaja gitu ya. Yang mana hal ini tuh ILC mengatakannya sebagai suatu kejahatan terhadap keamanan bagi perdamaian manusia. Nah, eee, dengan ini, selain itu gitu ya, si penjelasan tentang ekosida ini sendiri kan, kita ketahui luas artinya dan sampai saat ini belum memiliki batasan-batasan gitu ya, sehingga di sini juga terdapat pendapat dari, suatu lembaga non pemerintah Belanda yang, disebut dengan Stop Ecocide Foundation. Nah, di sini, mereka mendefinisikan ekosida itu sendiri sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum atau ceroboh yang dilakukan dengan pengetahuan bahwa ada kemungkinan besar kerusakan lingkungan yang, parah dan juga, eee, berdampak luas bagi, eee, kehidupan manusia di berbagai, belahan dunia gitu. Nah, selain si lembaga tadi, itu, yang terakhir dari segi konsekuensi gitu ya, si ekosida ini, diartikan oleh Higin itu sebagai, suatu tindakan yang mana ditimbulkan oleh kind of consequence atau oleh dampak, yang mana kan kita ketahui bahwa berbagai aktivitas manusia itu sendiri kan Eee, pastinya memiliki dampak gitu ya, dan tidak jarang terjadi kecelakaan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya saja seperti kecelakaan industri, yang mana pada dunia nyata itu pernah terjadi pada tahun, 1960 kalau nggak salah ya. Itu tentang, di mana si industri reaktor nuklir di Ukraina yaitu Chernobyl meledak dan akhirnya menjadikan, apa ya, menjadikan lu eee, lahan yang luas itu sebagai suatu lahan yang mati dan berbahaya. Nah, dengan, demikian nih, ada ada juga nih, tentang karakteristik kejahatan ekosida. Di sini kami mengambil pendapat dari Jumhari dan Effendi, pada tahun 2022. Dia mengatakan bahwa terdapat, 3 karakteristik kejahatan ekosida itu sendiri, yang mana yang pertama itu adalah, tindakan yang mengeksploitasi lingkungan hidup bukan untuk pemanfaatan biasa, yang mana hal ini, eee, sudah pastinya ya, diindikasikan sebagai suatu tindakan terhadap pemusnahan sumber-sumber kehidupan manusia. Nah, kemudian yang kedua itu ada tentang tindakan pemusnahan, dan perusakan lingkungan yang mana, dapat menghilangkan hak untuk hidup ataupun hak kelayakan hidup bagi seluruh manusia gitu, atau seluruh makhluk hidup. Nah, kemudian yang, terakhir itu, tindakan si ekosida ini sendiri memiliki karakteristik bahwa memiliki potensi terhadap, terjadinya degradasi, lingkungan, yang mana, hal ini merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan, hidup generasi saat ini maupun masa depan, yang mana sebagai contohnya adalah kepunahan keanekaragaman, hayati gitu. Nah, berbeda dengan Jumhari dan juga Effendi, di sini AUSAT 2022 itu
mengatakan bahwa si kejahatan ekosida ini sendiri memiliki unsur loh. Yang pertama itu ada tindakan mengenai yang mana mencakup dampak lingkungan yang serius, kemudian ekstensif, kemudian juga abadi, atau yang mana tindakan ini tuh merupakan tindakan yang dampaknya tidak dapat dipulihkan gitu, dan juga dampaknya itu bersifat luas serta sistematis. Nah, dengan dampak yang luas dan sistematis ini tentu saja akan sangat mengancam bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua itu, si Ausat ini mengatakan bahwa unsur dari ekosida itu sendiri yaitu tindakan perusakan lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat internasional, yang kemudian itu berpotensi, menimbulkan berbagai masalah yang di antaranya itu kayak kesehatan, kemudian krisis iklim, kemudian cuaca, yang mana di sini, dapat, kita contohkan lagi, sebagaimana sebelumnya, yaitu mengenai nuklir Chernobyl dan juga kerusakan hutan, hujan global Amazon pada tahun 2019 di Brazil gitu. Nah, dengan demikian di sini kami menyimpulkan bahwa, kejahatan ekosida itu, adalah kejahatan yang atau, kegiatan atau tindakan yang merusak atau menghancurkan lingkungan hidup secara ilegal, yang mana, akan berdampak buruk pada keanekaragaman hayati, kemudian habitat satwa liar dan juga sumber daya alam, sebagai penunjang kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di sini, selanjutnya saya akan, menyampaikan tentang pembahasan. Next. Oke, di sini kita akan berbicara, mengenai dampak dulu. Oke. Tentu aja kita, apa ya, sebelum kita memasuki inti gitu ya, kita tuh perlu tahu dulu nih alurnya kayak gimana. Jadi di sini, saya akan menjelaskan tentang, berbagai akibat yang ditimbulkan dari si, pembangunan ibu kota ini sendiri. Yang pertama itu, next, ada, dampak ekonominya. Jadi, si pemindahan atau pembangunan ibu kota, negara di Kalimantan Timur ini sendiri, di hutan Kalimantan Timur sendiri kan kita ketahui bahwa, sangat luas, yang mana dalam pembangunannya artinya membutuhkan biaya yang besar, yang mana dengan biaya besar ini sendiri dapat mengganggu anggaran negara gitu ya. Karena kan kita ketahui bahwa permasalahan di negara kita itu tidak hanya permasalahan yang ada di Jakarta sebagaimana dikatakan, pemerintah bahwa si pembangunan ini tuh sebagai suatu solusi loh bagi, berbagai permasalahan di ibu kota negara. Padahal bahwasanya banyak loh masalah-masalah lain yang perlu ditangani dengan dana yang besar gitu. Nah, kemudian Eee, di sini, eee, kemungkinan yang kedua itu ada kemungkinan ketidakpastian di sektor bisnis, wilayah ibu kota lama gitu. Kan kalau semisalnya, mengenai pembangunan itu kan pasti ada suatu aktivitas yang akan berkembang gitu ya. Keberkembangan aktivitas ini sendiri kan pasti memicu berbagai kegiatan yang membangun dan, menyejahterakan, contohnya itu kegiatan ekonomi kayak bisnis ini ya. Jadi, kalau misalnya si ibu kota negara baru ini dibuka, kemudian investasi-investasi di sana juga dibuka, lalu, bagaimana dengan investasi yang ada di ibu kota yang lama? Karena kan kita ketahui bahwa investasi itu, bergantung pada, peluang gitu, sedangkan peluang itu bergantung terhadap bagaimana kondisi dan situasi yang ada, di, lingkup investasi itu sendiri. Nah, next, selanjutnya, di sini, tentang, dampak sosial atau dampak, pembangunan ibu kota negara ini sendiri terhadap masyarakat Kalimantan, yang mana yang pertama itu, harga properti yang meningkat. Nah, kita ketahui ya bahwa, di namanya saja ibu kota ya, ibu kota itu kan, tempat pusat pemerintahan, yang mana nggak mungkin dong kalau misalnya tempat pemerintahan itu harga propertinya itu turun gitu ya atau rendah. Nah,
dengan peningkatan harga properti ini sendiri, tentu aja akan menyulitkan masyarakat untuk kayak membeli properti atau juga menyewa, rumah gitu. Nah, padahal sebelumnya itu kan, ya udah aman-aman aja, nggak semahal yang, ketika ada ibu kota di sana gitu. Nah, kemudian yang kedua itu tentang, penurunan akses, terhadap sumber daya alam ya. Maksudnya di sini kan kita ketahui Kalimantan itu kan merupakan suatu, apa ya, daerah yang, kaya akan sumber daya alam, seperti kayak hutan dan juga berbagai tambang kekayaan alam mineral lah gitu. Nah, pemindahan atau pembangunan ibu kota sendiri ini tuh, tentu saja ya akan dapat, mengakibatkan pengalihan fokus dari pemerintah untuk, menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Nah, yang mana hal ini juga akan merugikan nih bagi masyarakat Kalimantan karena berkurangnya, tempat, pencari tempat atau, sektor, untuk mencari nafkah mereka gitu. Kemudian yang ketiga itu mengenai kemacetan dan polusi. Tentu aja ya kita tuh nggak bisa memungkiri bahwa si ibu kota ini namanya aja pembangunan ibu kota ya, yang mana aktivitas itu akan selalu berkembang ketika aktivitas itu selalu berkembang, bahwa tentu saja mobilitas itu akan tinggi gitu, menunjukkan bahwa perbandingan antara mobilitas dan juga, dan juga permasalahan tentang kemacetan dan polusi ini sendiri, itu serta, berbagai aktivitas dari, eee, masyarakat yang ada di ibu kota baru ini, wilayah kota baru ini tuh berbanding lurus gitu. Yang mana kan, eee, ketika suatu tempat itu memiliki kemacetan atau populasi, tentu aja nih akan berdampak buruk ya bagi, kesehatan masyarakat. Contohnya aja kalau semisalnya di ibu kota itu kan, banyak nih, hal-hal yang dibutuhkan dalam hal, sarana dan prasarana, kalau contohnya itu kan adanya kayak kendaraan gitu. Kendaraan di sana pasti akan semakin meningkat kan karena berbagai aktivitas tadi gitu, aktivitas pemerintahan gitu. Terus, eee, juga ini yang keempat gitu ya, ada tentang peningkatan gaya hidup gitu. Tentu aja yang sebagaimana tadi saya jelaskan gitu ya, namanya aja ibu kota gitu ya. Ibu kota itu kan, tempat pusat gitu ya, pusat pemerintahan yang mana kalau, kita tahu kalau misalnya pusat pemerintahan itu kan pusat tempat, bergerak ya, atau titik tumpu dari segala pergerakan gitu. Sehingga kalau misalnya di sana itu, eee, telah kita ketahui bahwa, eee di sini, kemudian ada peningkatan gaya hidup. Kan, dengan pemindahan ibu kota ini sendiri kan gaya hidup di daerah sekitarnya itu pasti akan meningkat gitu ya, terutama karena, kebutuhan akan infrastruktur dan juga kenaikan harga properti gitu. Kemudian yang terakhir itu ada, tentang, perubahan, budaya dan juga lingkungan hidup, yang mana kan pada awalnya si masyarakat di sana itu tidak kebingungan akan untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian eee, budayanya sebelumnya kan tidak familiar dengan perkotaan gitu ya, tapi dengan perusakan hal tersebut mereka pasti akan merasa tidak aman gitu, karena budaya mereka karena tempat tinggal asli mereka itu digusur gitu, karena adanya, pembangunan ibu kota ini sendiri. Next. Oke, baik, bagi lingkungannya, eee, di sini, eee, yang pertama itu ada deforestasi, yang mana kan, deforestasi lingkungan itu pasti terjadi akibat adanya si pembangunan ini sendiri gitu. Pembangunan infrastruktur baru di lokasi, IKN ini sendiri atau Ibu Kota Nusantara ini sendiri, memerlukan pembukaan lahan yang baru, kemudian dengan pembukaan itu sendiri akan terjadi pembunuhan hutan dulu dan juga, eee, perambahan, kayak intinya tuh penumbangan-penumbangan pohon-pohon dan lain sebagainya lah gitu. Nah,
Di sini, si apa, di sini si deforestasi ini kalau dilihat dari data yang ada, menurut apa ya, laporan Kata Data, bahwa pada 2020 itu, si Indonesia ini mengalami deforestasi sebesar 270.000 hektar. Nah, kemudian pada tahun 2021 ini si deforestasi hutan ini itu terjadi di beberapa titik wilayah Indonesia gitu seperti Kalimantan dengan presentasi 1,2% dari luas total, kemudian Papua dengan presentasi 1,45%, kemudian juga ada Sumatera dengan persentase 0,65%, yang mana eh, daerah luasan gitu ya, daerah luasan dari lahan ini sendiri itu mencapai 654.654.663 hektar gitu. Nah, di sini selanjutnya ada tentang dampak lingkungan mengenai populasi. Nah, di sini kan pembangunan kota baru itu tentu akan meningkatkan polusi udara, kemudian polusi air, karena kan adanya aktivitas konstruksi gitu ya, aktivitas konstruksi maupun industri. Nah, hal ini tuh tentu aja dapat nimbulin hal-hal yang buruk gitu ya, atau dampak negatif bagi kesehatan masyarakat yang ada di sana. Terkhusus lagi nih, dalam hal lingkungan itu akan tercemar gitu. Kemudian juga di sini mengenai kerusakan ekosistem, yang mana sebagaimana sebelum-sebelumnya yang telah dijelaskan gitu ya, tentu aja dalam kerusakan ekosistem ini sendiri, eh, apa ya, turut andil gitu ya dalam eh, dalam dampak pembangunan si ibu kota ini sendiri. Yang mana kalau misalnya kerusakan ekosistem itu terjadi, lalu bagaimana si makhluk-makhluk hidup ini sendiri akan merasa aman akan kelayakan hidupnya itu gitu. Kemudian selanjutnya ada perubahan iklim ya. Tentu aja kalau misalnya hutan sebagai paru-paru dunia gitu ya, kan hutan akan otomatis menyerap karbon gitu ya. Kalau misalnya hutan itu sendiri ditebang, maka tentu aja apa ya, kemampuan untuk menangkap gas karbon itu sendiri akan hilang gitu, sehingga hal ini tuh akan berdampak pada pemanasan global. Kan karbon karbon itu kan gas karbon itu sendiri kan dapat menimbulkan atau memicu terjadinya penipisan lapisan ozon gitu. Dengan penipisan lapisan ozon yang sendiri akan apa ya, membuat suhu bumi itu semakin naik, dan dengan kenaikan suhu bumi ini tuh akan membuat berbagai bencana seperti kayak kemarau panjang yang mengakibatkan atau akibatnya secara berantai, kayak misalnya ada kebakaran hutan, kemudian kekeringan, eh, kemudian berkurangnya sumber daya air dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut tentu saja apa ya, akan mengganggu kehidupan dari si manusia ini sendiri. Nah, kemudian eh, penurunan kualitas hidup masyarakat di sini itu penjelasannya berkaitan dengan eh, bagaimana si manusia ini sendiri akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ketika si lingkungannya itu secara terus-menerus dibangun menjadi apa ya, menjadi suatu sarana dan prasarana yang eh, dikatakan dapat membangun, akan tetapi kan di sini di sisi lain itu akan dapat merusak gitu loh keaslian dari apa, sumber-sumber kehidupan si manusia ini sendiri gitu. Next. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan tentang poin pertama dari rumusan masalah kita ya, yang mana di sini pertama itu
tentang perspektif Greens ya. Di sini kan pemindahan ibu kota itu kan diharapkan katanya ya, itu dapat meningkatkan, pemerataan pembangunan, kemudian mengurangi beban, Jakarta sebagai, pusat, pemerintahan dan juga memperluas investasi ke daerah Kalimantan. Nah, tentu aja nih dari harapan-harapan ini kan kita dapat mengindikasikan ya, tindakan-tindakan yang mana hal ini tuh sangat memungkinkan akan terjadinya kerusakan lingkungan, seperti pemerataan pembangunan yang mana hal ini tuh, dapat kita pandang bahwa pembangunan infrastruktur yang akan terus meningkat setiap waktu itu, eee, apa ya, akan menjadikan si lingkungan ini sendiri atau lingkungan hutan Kalimantan ini, itu akan terus mengalami pengikisan bentang alamnya gitu. Kemudian, eee, ada juga ketidaklayakan hidup makhluk hidup, kemudian mengancam keanekaragaman hayati flora dan fauna. Kemudian juga, memberikan, apa ya, tekanan terhadap masyarakat adat dan juga lokal untuk terus berpindah-pindah. Nah, kemudian, IKN ini sendiri, tidak dapat dipungkiri ya bahwa tentu aja kalau semisalnya kita lihat dari konsistensi pemerintah gitu ya, ini berkaitan dengan, kurang cakapnya pemerintah, dalam mengatasi permasalahan di ibu kota lama gitu. Nah, di sini kan apa ya, kita tahu bahwa kalau semisalnya suatu daerah gini, eee, zaman dulu kan Jakarta tuh nggak kayak sekarang gitu ya, masih, asri, masih, apa ya, kejadian-kejadian banjir itu masih belum se apa ya, belum separah sekarang gitu. Tapi dengan adanya pembangunan berbagai infrastruktur itu, malah justru menimbulkan permasalahan banjir yang saat ini, sangat-sangat mengganggu Jakarta gitu. Nah, kalau dilihat dari ini, ya pemerintah seharusnya ya, itu, tidak apa ya, tidak membangun di tempat yang baru, akan tetapi seharusnya memperbaiki. Nah, mungkin, pemerintah itu sudah mengupayakan gitu ya, tapi di sini pemerintah itu tidak secara maksimal atau dia, apa ya, pengatasan masalahan tersebut atau solusi atau pengupayaan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan di ibu kota Jakarta itu, apa ya, belum berdampak signifikan karena, pemerintah itu sendiri kan lebih memfokuskan diri untuk pemerataan terhadap pembangunan di luar Jawa gitu. Nah, di sini selanjutnya ada perspektif, dari, segi hukum gitu. Kalau dilihat dari, eee, perspektif Greens ya, itu akan berkaitan yang mana, tentang apa, solusi-solusi pembangunan itu sendiri yang mana riskan dengan, dampak yang akan ditimbulkan, itu berkaitan dengan undang-undang pada pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1, yang mana di sini, mengatakan bahwa, setiap orang itu kan berhak sejahtera lahir dan batin, kemudian bertempat tinggal, dan juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Akan tetapi dengan pembangunan, si ibu kota ini sendiri, berdampak terhadap perusakan lingkungan hutan. Nah, kemudian juga ada tentang pelanggaran pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 Ayat 3, yang mana, di sini mengatakan bahwa setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, dari indikasi ini dari, bunyi ini saja merujuk pada bagaimana, kehidupan di ibu kota baru ini akan sama dengan ibu kota lama yang mana, tingkat kemacetan, tingkat polusi, dan pencemaran itu, semakin meninggi akibat, eee, terjadinya mobilitas gitu. Kemudian di sini yang terakhir ada tentang
berkaitan dengan pelanggaran pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 65 Ayat 2, serta konsiderasi. Yang mana di sini itu mengatakan bahwa eh, apa ya si lingkungan hidup yang baik dan sehat itu merupakan hak asasi manusia gitu ya, hak asasi setiap warga negara Indonesia. Dan di sini si konsiderasinya itu mengatakan bahwa setiap orang itu berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia itu sendiri. Nah, next. Oke. Lalu yang terakhir gitu ya, di sini kita akan membahas tentang perumusan permasalahan yang kedua mengenai kenapa sih apa pembangunan ibu kota negara ini dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan ekosida. Di sini menurut kami itu terdapat tiga alasan gitu ya. Yang pertama itu pembangunan IKN ini adalah suatu tindakan yang berpotensi untuk menimbulkan degradasi lingkungan. Nah, kemudian yang kedua itu pembangunan IKN ini adalah suatu tindakan yang memiliki dampak internasional atau meluas, sebab dengan adanya pengurangan lahan di sini paru-paru dunia itu akan menyebabkan perlambatan dalam penyerapan emisi gas karbon, yang mana bahwa kan tadi telah disebutkan data ya bahwa 2.300 ribu hektar itu sama halnya dengan 157 megaton emisi. Nah, dengan pembangunan IKN yang total emisinya itu sampai dengan lebih dari 414 megaton ini, tentu saja akan apa ya membahayakan semua masyarakat internasional gitu, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di belahan dunia lainnya. Nah, kemudian yang terakhir gitu ya, pembangunan IKN itu dari segi perencanaannya itu kan sudah terindikasi nih sebagai kejahatan ekosida. Nah, sebagaimana tadi bahwa dari berbagai apa ya berbagai pengertian berbagai masing-masing pengertian menurut para ahli maupun menurut beberapa dokumen-dokumen internasional ataupun beberapa lembaga dan pemerintah negara, yang mana di sini katanya tuh kan dari segi perencanaan si IKN ini tuh kita dapat mengindikasikan bahwa hal tersebut itu secara sengaja loh. Dan kalau misalnya suatu korporasi atau suatu pemerintah melakukan perusakan di lingkungan secara sengaja, artinya di situ telah terdapat unsur-unsur dari kejahatan ekosida itu sendiri, yang mana kan mustahil ya pemerintah itu nggak tahu tentang data-data jumlah pengurangan lahan hutan, kemudian dampaknya yang luas, kemudian juga tentang peraturan pemenuhan hak asasi manusia, yang mana di sini merujuk pada pemenuhan lingkungan hidup yang sehat dan baik gitu. Nah, di sini eh, di sini dengan kata lainnya itu kita dapat mengartikan bahwa si pemerintah itu secara apa ya secara sadar itu telah melanggar hukum dan juga mengikis hak asli manusia warga negaranya, yang mana hal ini tuh lebih mengarah pada bagaimana si warga negaranya itu memperoleh lingkungan hidup yang terjaga, kemudian membuat tindakan yang kemudian juga si pemerintah ini dapat dikatakan apa ya bertindak secara ceroboh, sebab dasarnya kan pemerintah ini sebenarnya masih dapat melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah-masalah kepadatan, kemudian polusi dan juga bencana akibat maraknya pembangunan infrastruktur di ibu kota lama gitu. Nah, dengan ketiga alasan tersebut, kami tetap menegaskan bahwa si pembangunan ibu kota baru ini lebih besar dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya. Gitu. Next, next.
Mungkin, di sini sebelum saya mengakhiri presentasi, saya akan menyimpulkan bahwa, suatu kejahatan ekosida itu adalah suatu kejahatan tindak perusakan intinya ya, pemusnahan lingkungan, secara, apa ya, secara besar-besaran, yang mana hal tersebut dapat mengancam kelayakan hidup, kemudian juga, mengancam sektor-sektor penunjang kehidupan manusia, kemudian penunjang kehidupan makhluk hidup, habitat makhluk hidup, dan juga dan lain sebagainya. Yang mana, di sini dalam kasus pembangunan ibu kota negara ini sendiri, si pemerintah dari perspektif Greens dan juga hukum itu pemerintah melakukan pelanggaran gitu. Karena, menurut kami itu si pembangunan ibu kota negara ini sendiri bukan suatu solusi dan juga, bukan eh, bukan suatu solusi yang mana solusi tersebut dapat menghilangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di ibu kota lama gitu. Malah justru itu akan menambah kekacauan gitu. Nah mungkin, dari penjelasan tadi kalau misalnya ada yang kurang gitu ya, saya perwakilan kelompok 12 meminta maaf dan, terima kasih atas perhatiannya telah menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.